warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Ibadallah, ummatul Quran, usratul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, keluarga Al-Quran, umat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Selain nikmatul iman, nikmatul Islam, juga nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat diberikan kemudahan untuk membangun kebaikan kehidupan kita, untuk membangun kebaikan kehidupan keluarga kita, membangun kebaikan kehidupan masyarakat kita, membangun kebaikan kehidupan bangsa dan negara kita. Apa itu tandanya? Yaitu semangat kita untuk tafaqquh fiddin, terus istiqomah dalam memperdalam agama Allah melalui kajian dan pengajian seperti ini, meskipun selenggarakan secara online. Ini adalah di antara tanda ya, kebaikan kehidupan kita, dan insya Allah akan membawa kepada kebaikan kehidupan rumah tangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, juga mengantarkan kepada kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Min muqarrarat at-tarbiyah al-a'iliyah fil Qur'anil Karim. Di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah bagaimana kita sebagai keluarga muslim, keluarga yang mengharapkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keluarga yang menginginkan sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung Allah dalam Al-Quran adalah bagaimana kita mengenalkan kepada keluarga kita tentang syair Allah, tentang syiar-syiar Allah, dan kemudian kita menanamkan, mentarbiyah anak dan keluarga kita untuk senantiasa mengagungkan, untuk senantiasa memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah adalah bagian dari tanda ketakwaan kehidupan seseorang, ketakwaan kehidupan keluarga. Jadi di antara tanda takwanya keluarga kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita itu ditandai dengan sejauh mana kita dan keluarga besar kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu? Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang kemudian harus menjadi bagian dari kurikulum kita dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, ayat 32 dari surat Al-Hajj, surat ke-22, menegaskan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ta'zim syair Allah, apakah dia individu, apakah dia keluarga, apakah dia masyarakat, apakah dia negara, bangsa, ya,
yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka fa innaha min taqwal qulub, maka yang demikian itu adalah muncul bagian dari ketakwaan hati. Jadi ketakwaan hati kita, ketakwaan hati keluarga kita itu ditandai di antaranya sejauh mana mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Soal pertanyaannya adalah ma hiya sya'airullah? Apa yang dimaksud dengan sya'airullah? Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini banyak kita temukan penafsiran dan penjelasan tentang yang dimaksud dengan sya'air Allah. Dan semua penjelasan mereka yang diredaksikan, dibahasakan dengan bahasa yang mungkin berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya semuanya mengerucut kepada perbedaan itu perbedaan yang variatif. Ya, yang kemudian dikenal dalam istilah ilmu tafsir, ya, ikhtilafut tanawwu', bukan ikhtilafut tadad, bukan perbedaan yang kontradiktif. Jadi perbedaan-perbedaan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkadang satu ulama dengan ulama yang lain, atau kita temukan dalam satu kitab tafsir, ya, kemudian kita temukan penafsiran yang lain di kitab tafsir yang lain, itu kebanyakan perbedaan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Allah itu, ya, mengerucut kepada ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang variatif, bukan ikhtilafut tadad, bukan perbedaan yang kontradiktif. Sehingga apapun yang disampaikan para ulama itu semuanya masuk dalam makna itu. Misalnya contohnya, ya, ini tambahan ilmu tafsir, misalnya kalau Bapak Ibu, ya, membaca penjelasan ulama tafsir tentang ayat yang biasa kita baca dalam salat kita tentang ihdinas syiratal mustaqim. Ya, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Bapak Ibu kalau membaca kitab tafsir akan temukan banyak penjelasan ulama tafsir apa yang dimaksud dengan syiratal mustaqim. Ada yang menafsirkan al-Islam, ada yang menafsirkan al-iman, ada yang menafsirkan al-Quran, ada yang menafsirkan an-nubuwah, kenabian Rasulullah SAW, dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak, semuanya benar. Ya. Maka perbedaan itu adalah masuk dalam kategori ikhtilafut tanawwu', perbedaan variatif, bukan kontradiktif. Demikian pula dengan penjelasan para ulama tentang sya'air Allah. Dan ini harus kita kenalkan kepada anak dan keluarga kita. Nah, dalam menjelaskan sya'air Allah banyak sekali penafsiran-penafsiran. Tetapi kalau kita kerucutkan bahwa para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sya'air Allah adalah kullu ma amarallahu bi min umuriddin. Apa itu? Yaitu segala hal yang Allah perintahkan dari urusan-urusan agama Allah. Jadi semua perintah-perintah Allah kepada kita itu semuanya adalah sya'air Allah. Kullu ma amarallahu bi min umuriddin. Semua yang Allah perintahkan dari urusan-urusan agama dan syariat Allah itu adalah masuk dalam kategori sya'air Allah. Berarti apa? Salat misalnya termasuk sya'ira min sya'airillah. Kemudian juga sedekah sya'ira min sya'airillah. Puasa sya'ira min sya'airillah, syiar Allah. Haji sya'ira min sya'airillah. Khususnya haji, makanya ayat ini ada dalam surah Al-Hajj. Ya. Udhiyah, menyembelih hewan korban, sya'ira min sya'airillah. Salat Idul Adha, sya'ira min sya'airillah. Semua ibadah atau semua apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka itu masuk dalam sya'ira min sya'airillah. Nah, kemudian para ulama ya membagi sya'air Allah itu berdasarkan penjelasan tadi itu menjadi beberapa bagian. Pertama, ada asy-sya'air az-zamaniyah. Yaitu ada syiar-syiar Allah yang terkait dengan masa, dengan waktu. Maksudnya, ada bulan waktu-waktu yang mulia yang Allah
Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mengagungkannya, memuliakannya, memakmurkannya dengan beragam ibadah. Nah, di antaranya Bapak Ibu hafizakumullah, ini yang juga perlu kita kenalkan, sampaikan kepada keluarga kita, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di penghujung atau akhir dari bulan Dzulqa'dah. Kalau tidak salah hari ini adalah tanggal 29 Dzulqa'dah. Berarti bisa jadi besok tanggal 30 atau tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, biasanya kalau urusan Dzulhijjah kita sering ya terikat dengan penjelasan ya pemerintah Saudi dalam mengumumkan masuknya bulan Dzulhijjah, sehingga kemudian ditentukan atau diumumkan kapan tepat wukuf di Arafahnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjahnya. Artinya apa? Bahwa kita ini berada di bulan mulia. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya disebut oleh Allah minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, ada 4 bulan yang sangat mulia disebut dengan arba'atun hurum. Yaitu Rajab, dan kemudian 3 bulan berikutnya adalah berturut-turut. Pertama bulan Rajab yang sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Kemudian 3 yang lainnya adalah 3 bulan berturut-turut sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Berarti kita harus kenalkan kepada keluarga kita, kita sekarang berada di bulan-bulan mulia. Berada di syiar-syiar Allah yang mulia yang terkait dengan masa waktu. Ya, selain kita juga mengenal ada bulan mulia seperti bulan Ramadan yang sudah kita lewati 2 bulan yang lalu. Di luar bulan Ramadan ada juga hari-hari atau masa-masa waktu-waktu yang mulia. Di antaranya keberadaan kita di bulan Dzulqa'dah ini dan juga bulan Dzulhijjah ini juga termasuk di antara bulan-bulan yang mulia. Nah, kaitan dengan tadi wa may yu'azzim sya'airallah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk juga mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan masa, seperti keberadaan kita di bulan-bulan yang mulia ini, maka fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Artinya apa? Itu akan menghantarkan kepada ketakwaan kehidupan kita, ketakwaan keluarga kita. Nah, inilah yang penting untuk kita ingatkan. Dan Bapak Ibu hafizakumullah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ini di dalam Al-Qur'an. Khususnya sebentar lagi ya, kita akan masuk di 10 atau di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau hari ini betul 29 Dzulqa'dah, berarti bisa jadi besok kita masuk di tanggal 1 Dzulhijjah ataukah lusa, bisa Ahad, bisa Senin. Ya, penentuan kalender Hijriah itu sering kita tunggu pengumuman ya ru'yahnya. Ya, meskipun secara hisab ya itu sudah ada yang menentukan, tetapi karena ini ada hubungannya dengan kaitan dengan wukuf di Arafah, itu biasanya banyak kaum muslimin di seluruh dunia itu menunggu pengumuman pemerintah Saudi dalam memutuskan kapan wukuf di Arafahnya. Nah, begitu masuk bulan Dzulhijjah, berarti secara khusus 10 hari pertama Dzulhijjah juga memiliki kemuliaan. Sehingga kita harus kondisikan, kita harus ingatkan keluarga kita bahwa kita berada di waktu-waktu yang mulia. Saking mulianya, Bapak Ibu hafizakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya
Di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Banyak para ulama tafsir ketika menafsirkan 3 ayat pertama dari surat Al-Fajr ini, itu semuanya berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ketika menyinggung tentang hari-hari mulia ini, yang bagian dari sya'airullah, Allah sampai perlu bersumpah. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah tidak mengatakan wa fajrin, tapi wal fajr. Ketika sudah ada alif lam, itu mu'arraf, namanya sudah diketahui. Dan sebagian ulama tafsir menafsirkan itu maksudnya fajrus subuh, yaitu fajar subuh 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian walayalin 'ashr, dan ini juga termasuk lanjutan sumpahnya, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini banyak para ulama tafsir menafsirkan, ya, dan ini yang ditarjih, dikuatkan, dimenangkan oleh banyak para ulama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Meskipun kalau Bapak Ibu membaca pendapat para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, ada juga pendapat sebagian ulama yang menafsirkan itu adalah masuk dalam 10 malam terakhir Ramadan dan seterusnya. Tapi mayoritas ulama, ya, memenangkan, menguatkan bahwa yang dimaksud walayalin 'ashr adalah malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Bayangkan, saking mulianya hari-hari pertama Dzulhijjah itu sampai Allah perlu bersumpah, dan setiap kali Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan li'azamati, keagungan dan kemuliaan sesuatu itu. Termasuk dalam konteks ini adalah kemuliaan waktu 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Dan inilah yang kemudian diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah yang perlu untuk kita ingatkan keluarga kita. Kalau jujur kita mengharapkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh. Disebut amal soleh, tidak ditentukan bentuk amal solehnya apa. Ini berarti memberikan keluasan dan keleluasaan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun, selama itu amal soleh. Syaira min syairillah, perintah agama, apapun yang diridhoi oleh Allah, apapun yang masuk dalam kategori amal soleh. Apakah sedekah, meskipun hanya dengan 1.000 rupiah tiap hari misalnya. Apakah dengan sholat, menjaga sholat kita, 5 waktu kita. Apakah dengan birrul walidain. Apakah dengan bersedekah atau memberikan sembako, membantu saudara kita yang terdampak COVID-19 misalnya. Apakah dengan membuat tulisan yang bisa menyemangati seorang melakukan kebaikan. Apakah dengan men-share konten-konten yang mulia, yang baik. Apakah dengan puasa, termasuk puasa. Makanya para ulama mengatakan dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Khususnya yang termasuk sunnah muakkadah, dan sebaiknya keluarga kita dari sekarang diingatkan, yaitu puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Kalau tidak dari tanggal 1, minimal paling tidak tanggal 9 Dzulhijjahnya, yaitu ketika tamu-tamu Allah sedang wukuf di Arafah, yang memiliki pahala yang luar biasa, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Atau dengan ibadah apapun, amal soleh apapun, yang masuk dalam amal soleh, apapun, yang wajib, yang sunnah, atau apapun, sekecil apapun, seringan apapun amal soleh, zikir, doa, tilawatul Quran, dan lain sebagainya,
Apa kata Nabi? Ahabbu ilallah. Kalau keluarga kita, kalau anak-anak kita, kalau masyarakat kita, apalagi ketika kita masih dalam suasana ujian pandemi COVID-19 ini, disemangati untuk memperbanyak amal soleh, termasuk dengan udhiyah nanti, korban. Maka kata Nabi, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Yang dimaksud dengan lebih dicintai oleh Allah, menunjukkan lebih mulia, lebih utama, lebih disenangi Allah, lebih mudah, lebih dikabulkan oleh Allah. Ahabbu ilallah. Ya, amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 ini. Pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhu sampai bertanya kepada Nabi untuk meyakinkan kemuliaan hari-hari mulia ini, syair Allah yang terkait dengan masa ini. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Apakah termasuk mengalahkan jihad di jalan Allah? Kenapa kok jihad yang ditanyakan untuk disandingkan, dibandingkan? Karena yang ada di benak mereka, tidak ada amal soleh yang luar biasa melebihi jihad. Sebab orang kalau berjihad itu mengorbankan jiwa, mengorbankan harta. Maka yang ada di benak mereka, jihad itu yang paling mulia. Maka mereka tanya kepada Nabi, termasuk mengalahkan jihad fisabilillah? Ya, termasuk mengalahkan jihad fisabilillah. Bayangkan, luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bimali wa nafsi, binafsi wa mali, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang, dia kerahkan hartanya. Misalnya dia punya tabungan sekian miliar, sekian ratus juta, dia kerahkan semuanya untuk membiayai perjuangan Islam. Kemudian binafsih juga jiwanya. Ya. Dan orang kalau berjuang, berjihad itu pasti ada resiko. Bisa resiko ditawan, bisa resiko dia terbunuh, ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan seterusnya. Ini perjuangan yang luar biasa. Kata Nabi, kecuali seseorang keluar dari rumahnya, berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali. Atau dia mati syahid. Ini yang baru bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin, nah ini jadi disinggung Allah dalam Al-Quran, kemudian juga disinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala disinggung Rasulullah SAW dalam hadis Nabi. Artinya, ini menunjukkan bahwa ini bukan hari-hari yang biasa, hari-hari yang mulia. Maka ini yang terkait dengan syair Allah. Maka kita diperintahkan Allah ketika mengetahui ada syair Allah, termasuk syair az-zamaniyah, syair Allah yang terkait dengan masa, ya, waktu ini, maka kita diperintahkan Allah diingatkan kalau jujur kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, maka kita harus mengagungkan, memuliakan itu dengan memakmurkan, memuliakan itu dengan menghidupkan syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan masa waktu ini, dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa sholat, bisa sedekah, bisa yang lain, birrul walidain, termasuk nanti ya, yaitu dengan udhiyah, dengan menyembelih hewan kurban. Bahkan Bapak Ibu hafizakumullah, sampai-sampai para ulama itu ada yang berdebat, ya, berdebat tentang kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan al-asyrul awakhir min Ramadan itu. Sampai ada yang berdebat, ya, mana yang lebih mulia dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini dua-duanya mulia sampai disanding-sandingkan, dibandingkan. Sebagian menguatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih mulia. Sebab kalau Idul Fitri, seseorang selesai sholat itu tidak ada ibadah berikutnya. Tapi kalau Idul Adha, selesai sholat masih ada ibadah lagi. Apa itu? Udhiyah. Makanya dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Tapi kalau Idul Fitri, selesai sholat, udah selesai. Nggak ada ibadah khusus yang diperintahkan untuk kita laksanakan. Ini yang kemudian diantaranya ada yang mengunggulkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian ada lagi mengatakan di antara keunggulannya banyak amal ibadah yang bisa dilaksanakan di 10 hari terakhir Ramadan, bisa juga dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah.
Tapi ada amal ibadah yang dianjurkan dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang tidak bisa dilaksanakan di 10 hari terakhir Ramadan. Seperti ya, ada selain kurban tadi juga ada amalan haji, bulan-bulan haji. Ya, manasik haji. Seperti yang sekarang ini. Meskipun kita tahu bahwa tahun ini dengan adanya ujian wabah corona ini, ya pelaksanaan ibadah haji untuk luar ya, negeri, untuk selain negara Saudi Arabia, yang tinggal di Saudi Arabia itu tidak dianjurkan karena masih adanya wabah ini, sehingga pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membatasi pelaksanaan jamaah haji ini hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin yang ada di dalam negeri kerajaan Arab Saudi saja. Nah, sehingga untuk pembatasan jumlah jamaahnya sehingga tetap diterapkan physical distancing, jaga jarak, dan seterusnya. Ini adalah kebijakan yang tentu mempertimbangkan kemaslahatan umat, sehingga kalau di antara jamaah mungkin atau di antara keluarga kita yang harusnya ya, berdasarkan urutan, berdasarkan ini sudah harus berangkat tahun ini, tapi karena adanya wabah ini Allah takdirkan belum bisa berangkat, nggak perlu kecewa berlebihan. Ya, kita serahkan sepenuhnya ini semuanya ya pada takdir Allah. Ya, kalau ada keputusan pemerintah seperti itu dan seterusnya, itu sesungguhnya juga dalam rangka mempertimbangkan kebaikan bersama. Pemerintah Arab Saudi tentu juga punya tanggung jawab untuk keselamatan, karena dalam Islam itu hifdzun nafs, menjaga jiwa, itu bagian dari maqasid syariah, di antara tujuan ya, ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu, maka harus dijaga. Ya. Tetapi Bapak Ibu hafizakumullah, kalaulah ya kita belum ditakdirkan Allah, ya harusnya sudah berangkat, tapi kenyataannya karena ada ini tertunda, atau juga sebagian kita yang sudah punya semangat, niat ingin berangkat, tapi terhalang oleh waktu, terhalang oleh kesibukan, terhalang oleh nomor urut, ya nomor urut masa tunggu yang lama, atau juga terhalang oleh biaya, misalnya karena mungkin biayanya belum cukup, maka tidak perlu kecewa. Alhamdulillah, dari banyak berita-berita gembira yang disampaikan Rasulullah SAW, ternyata juga banyak amalan-amalan yang berpahala setara haji. Ya, yang kalau kita hidupkan, dan ini bagus dihidupkan amalan-amalan ini di bulan-bulan atau di hari-hari mulia ini. Dan itu bagian dari ta'zim syair Allah. Di antaranya sholat berjamaah, ya, ke masjid. Alhamdulillah masjid sudah dibuka. Ini juga termasuk amalan berpahala haji. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, amalan berpahala haji. Menghadiri majelis ta'lim seperti ini, ya, karena kondisi kita belum bisa bertemu secara offline, ini juga bagian dari amalan haji. Juga ada zikir setelah sholat, amalan yang juga berpahala haji. Duduk di masjid setelah sholat subuh, berjamaah, kemudian berzikir, lalu sholat 2 rakaat ketika matahari terbit, amalan berpahala haji. Membantu seorang untuk menyempurnakan ibadah haji, amalan berpahala haji. Memiliki niat azam yang kuat, semangat, berazam, berniat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Insya Allah niat yang ikhlas ini, insya Allah mudah-mudahan juga dicatat oleh Allah sebagai amalan yang juga berpahala haji. Nah, ini termasuk syair Allah az-zamaniyah. Nah, kemudian ada juga syair Allah yang berkaitan dengan tempat. Nah, berkaitan dengan tempat, ya, seperti tempat-tempat ya di tanah suci, atau sekarang di masjid, ya, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram, ini termasuk syiar-syiar Allah yang berkaitan dengan tempat, terikat oleh tempat. Makanya tempat-tempat itu adalah tempat yang mulia. Nah, kemudian termasuk di antara syair Allah adalah awamirullah, semua perintah Allah. Maka semua perintah Allah itu adalah termasuk ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk min sya'airillah. Maka ketika kita membaca, memahami ayat ini, maka yang harus kita hadirkan, dan ini yang perlu terus kita tanamkan, ajarkan kurikulum ini kepada keluarga kita, adalah bahwa ketika kita mengagungkan, memuliakan perintah Allah, apapun itu, selama itu baik menurut Allah, menurut Rasul, menurut agama kita, maka ketika kita menghidupkan di hari-hari mulia ini, maka insya Allah itu akan mengantarkan diri kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang takwa, keluarga yang bahagia di dunia
kemudian insya Allah dengan ketakwaan itu akan menghimpun kita kembali bertemu dengan keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak, Ibu hafizakumullah, ya, bagian dari syair Allah yang perlu untuk kita fahami, dan antara ya madhhar min syairillah yang paling dianjurkan di hari-hari ini ke depan ini adalah diantaranya adalah udhiyah. Maka sebagian ulama tafsir, kalau kita baca tafsir, yang dimaksud dengan wa may yu'azzim syairallah termasuk diantaranya adalah membesarkan ya hewan kurban yang akan kita sembelih. Makanya sebagian ulama termasuk para sahabat, ulama tafsir sahabat, yang dianjurkan untuk menyembelih itu adalah samina, hasana, thamina. Jadi hewan kurban yang samina itu gemuk. Jadi digemukkan. Kemudian hasana yang baik, nggak ada cacatnya. Thamina yang berharga, bernilai. Maka diriwayatkan sebagian sahabat itu, banyak para ulama menyebutkan, para sahabat itu kalau mau menyembelih hewan kurban itu 6 bulan sebelumnya itu sudah membeli hewan kurban itu untuk kemudian digemukkan, dirawat, sehingga begitu masuki Idul Adha dan kemudian selesai sholat, mereka menyembelih itu betul-betul hewan kurban dipersembahkan kepada Allah, hewan kurban yang terbaik. Nah, maka jangan dilewatkan amal soleh ini, ya. Niatkan setiap tahun kita berkorban, dan kalau ada kelebihan rezeki, ya, maka berkorbanlah yang terbaik, ya, yang terbaik, ya. Jangan ngelihat murahnya atau jangan ngelihat ininya, tetapi yang terbaik, ya. Insya Allah apa yang kita persembahkan, ya, taqarrub kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, maka insya Allah pasti itu akan diganti oleh Allah Subhanahu dengan yang lebih baik, dan kemudian itu akan menjadi salah satu kendaraan yang akan memudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu hafizakumullah di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana kita mengenalkan, mengkondisikan, menterbiah keluarga kita di hari-hari mulia ini. Kalau jujur kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, bagaimana di hari-hari mulia ini kita ingatkan untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya zikir, doa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beberapa orang sahabat itu begitu memasuki tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah mulai takbir, maka diperbolehkan. Takbir yang kita bilang takbiran itu. Begitu masuk tanggal 1 itu ada sebagian sahabat itu masuk pasar, takbir, tidak harus menunggu nanti menjelang Idul Adha-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang riwayat menyebutkan seperti itu. Ini sesuatu yang perlu untuk kita pahami. Supaya, ya, karena masih banyak masyarakat kita yang hanya memahami bahwa hanya 10 terakhir Ramadan saja, atau bulan Ramadan saja. Tapi begitu masuki bulan Dzulhijjah seperti ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini, ada di antara mereka yang belum memahami tentang kemuliaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya, kita semuanya, keluarga kita, ya, anak-anak kita, istri, suami, keluarga besar kita, untuk bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, sehingga kita semuanya, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan dapat kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah Bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Monggo silahkan jamaah Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Mungkin saya memulai, Ustadz. Monggo Pak. Ustadz Ahmad, kalau kita lihat membandingkan antara kalau kita di Indonesia khususnya ya, kemeriahan bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan, di mana banyak jamaah masyarakat yang misalnya salah satu yang biasa dilakukan itu iktikaf, dibandingkan dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, padahal ayatnya tadi disebutkan dalam surah Al-Fajr itu ya. Kira-kira menurut Ustadz,
kenapa ya istilahnya itu apa, semangatnya masyarakat kaum muslimin untuk beribadah itu agak berbeda? Atau apakah kalau di negara-negara Arab kondisinya beda, Ustadz, seperti yang kita alami di Indonesia? Demikian, Ustadz. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hafizakumullah, tentu apa yang terjadi ini tidak bisa lepas berkaitan dengan thaqafatul mujtama'. Ya, berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih spesifik, kita harus akui ya, kaum muslimin secara jumlah banyak, konon di dunia ini 1,7 miliar katanya, atau mendekati 2 miliar. Tapi kita harus akui dari jumlah yang banyak itu, dari sisi kuantitas luar biasa, tetapi dari sisi kualitas kita harus akui, kita masih harus terus berjuang lebih maksimal lagi untuk memahamkan masalah agama ini kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin secara umum. Jadi ini kembali kepada kaitan dengan thaqafatul mujtama'. Jadi masih banyak yang al-jahl bid-din. Masih banyak saudara kita yang belum memahami secara sempurna agamanya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis sahih yang sangat populer, diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Bahwa di antara tanda kebaikan individu, tanda kebaikan keluarga, tanda kebaikan masyarakat, tanda kebaikan bangsa dan negara, itu di antaranya dilihat sejauh mana semangatnya dalam memperdalam agama. Sekarang kita tanya, dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia yang mengetahui betul-betul memahami agama secara mendalam itu berapa? Jadi kembali kepada itu, Pak. Thaqafatul mujtama'. Alhamdulillah belakangan ini ada dakwah syiar dakwah luar biasa ya, melalui berbagai macam media. Ini mulai sekarang ya terlihat. Nggak usah jauh-jauh, mungkin nggak tahu, saya merasakan waktu kita masih kecil, waktu kita ini di beberapa kampung-kampung bapak-bapak sekali, bahkan mungkin sampai saat ini masih banyak juga kalau hari raya Idul Adha juga semangat untuk berkorban juga tidak terlalu semangat. Ya. Alhamdulillah hari-hari ini 10 tahun, 14 tahun belakangan ini luar biasa. Hampir setiap masjid, setiap ini syiar untuk korban ini. Di sebagian daerah itu kadang-kadang masih tidak begitu semangat itu. Artinya TV bisa dibeli, motor beli, ini bisa dibeli, bisa ini. Tapi untuk korban itu kadang-kadang belum memiliki kesadaran yang luar biasa, tidak seperti yang sekarang ini. Ini juga kembali kepada thaqafah. Maka inilah kewajiban kita ketika kita sudah memahami ini, kewajiban kita mengajarkan. Setiap kita punya tanggung jawab, ku anfusakum ahlikum nara. Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Berkali-kali saya sampaikan, yang dimaksud dengan ku anfusakum, menjaga diri dan keluarga kita di api neraka, di antaranya seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, salah seorang sahabat ya yang dijamin masuk surga min khulafa'ir rasyidin. Apa? Beliau memahami ayat ini dengan mengatakan maksudnya adalah kalau kita jujur ingin menjaga, memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka agama, ajari mereka Islam, ajari mereka Al-Quran, wa'adibum, dan ajari mereka adab akhlak. Nah, inilah kesempatan baik kalau kita mengetahui sekarang, mari kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan terus makin ya semarak, dan sehingga kita memiliki semangat yang sama untuk menghidupkan dengan amal soleh, baik ketika 10 hari terakhir Ramadan maupun ketika berada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz dari chat. Yang pertama terkait dengan berkurban, ada 2 pertanyaan itu. Yang pertama, mana yang lebih afdol atau maslahat berkurban di tempat seperti Bintaro ini yang sepertinya kita bisa menyebut untuk makan daging orang sudah biasa, atau berkurban dikirim ke daerah-daerah terpencil misalnya. Terus yang kedua, apakah bisa berkurban menggunakan, biasa kan ada layanan seperti kartu kredit begitu Ustadz, jadi seakan-akan berutang tapi dicicil begitu ya. Berapa gitu Pak ya? Iya Ustadz. Ya, baik.
Pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, udhiyah, berkorban itu termasuk ta'zim sya'air Allah, mengagungkan syiar Allah. Pertanyaannya, kalau kita mau mengagungkan syiar Allah supaya agung, itu apakah hanya untuk tempat-tempat tertentu saja? Tentu di semua tempat. Yang kedua, di antara sunnahnya, ini yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, ketika seorang berkorban, apa itu? Bagusnya dia bisa hadir menyaksikan, kalau bisa, kalau nggak ada bisa ya nggak diwakilkan dengan takmir atau pengurusnya. Kemudian juga dianjurkan untuk bisa memakan sebagian dari daging korbannya. Nah, itu juga termasuk di antara yang dianjurkan. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, ya pertanyaan ini juga aktual, bagus sekali. Kalau menurut saya, ya itu adalah bahwa dua-duanya bagus dilaksanakan. Maksudnya bagaimana? Ya nanti bisa dibagi. Jangan sampai gini, jangan sampai misalnya kita tinggal di satu komplek, misalnya di masjid atau komplek tertentu, kemudian kita tidak ada mengagungkan syiar Allah sama sekali, semuanya dikasihkan sehingga tidak ada sama sekali di komplek itu penyembelihan berkorban, sehingga tidak ada ta'zim syair Allah. Padahal setiap kali berkorban kan diantaranya mengagungkan syiar Allah, menyaksikan orang menyaksikan korban itu juga sendiri dianjurkan. Oleh karena itu menurut saya ya nanti bisa di teknis itu dibagi. Kan misalnya panitia itu kan sudah mendapatkan kuasa dari para pekorban untuk melaksanakan korban mereka. Nah nanti tinggal dibagi. Tetap ada yang dilaksanakan di masjid tersebut. Kalau ternyata berlebih sisanya itu bisa didistribusinya, bisa dikerjasamakan sinergi dengan tempat-tempat lain yang mungkin lebih membutuhkan. Kalau ada bencana, kalau ada daerah-daerah yang membutuhkan, atau kita mengetahui ada perkampungan atau daerah yang terdampak luar biasa karena COVID ini, kita berikan. Itu juga tentu bagus. Artinya jangan sampai di daerah itu sama sekali nggak ada, semuanya itu kurang bagus. Karena ini bagian dari ta'zim syair Allah. Kemudian yang kedua, apakah boleh? Boleh, itu kan teknis membayarnya, Pak. Kalau tadi dengan gesek, bayar kredit, maksudnya yang saya pahami tadi bayar geseknya ya. Kalau bayar geseknya atau bayar melalui pakai kartu kreditnya, ya sebenarnya boleh-boleh saja kalau itu pembayarannya. Sebab begini, aslinya seseorang menggunakan itu kan dengan asumsi dia punya kemampuan. Kecuali kalau seseorang memaksakan, nah ini yang tidak boleh. Ya, sebab yang namanya korban ini hukum yang kuat itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan wajib, ya, yang mengatakan wajib itu diantaranya menggunakan dalil barang siapa yang diberikan kelebihan harta, kecukupan harta, keluasan harta, lalu dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini, oh berarti ada ancaman dong kalau seseorang punya kemampuan tidak berkorban. Tetapi sebagian besar para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah dalam hidup kita kan mungkin ada skala prioritas dan seterusnya. Kalau memang betul-betul ada kebutuhan yang mendesak, yang sampai mengancam jiwa anak keluarga kita atau ini, maka ya tentu nggak korban pun nggak dosa. Karena itu jangan sampai juga memaksakan, ada orang pengen berkorban tapi sampai maksain utang. Nah, sementara untuk membayarnya juga belum tahu. Apalagi dengan kondisi COVID ini, dia nggak tahu. Biasa kredit tahu-tahu pas ada COVID, usahanya dan seterusnya ini, sehingga untuk membayar kreditnya, membayar utangnya kendala. Nah tentu jangan. Tapi kalau dia ada bayangan, saya insya Allah di bulan depan saya akan dapat rezeki begini, insya Allah saya akan ada pembayaran yang jatuh tempo, insya Allah akan ada uang masuk. Sementara hari ini memang saya tidak punya, saya ingin pinjam dulu lah untuk berkorban mumpung waktunya korban. Karena korban kan juga dibatasi waktu, Bapak. Makanya tadi syair Allah az-zamaniyah, ya. Jadi syiar Allah yang zaman berkaitan waktu. Sebab kalau sudah waktunya itu mulai dari hari Idul Adha setelah sholat, maka yang menyembelih sebelum sholat itu nggak sah, dianggap sembelihan biasa. Tapi kalau namanya udhiyah, fasalli rabbika wanhar, setelah sholat Idul Adha, menyembelih dan memanjang sampai tanggal 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tasyrik terakhir. Itu memanjang. Artinya terbatas waktu.
pada hari ini atau pada waktu-waktu itu dia seorang pengen berkorban, tapi nggak ada uang. Tapi di benaknya ada bayangan nanti ada beberapa deposito yang Masya Allah bisa dicairkan. Atau ada yang bayaran jatuh tempo, saya dapat uang pada bulan Muharram misalnya, atau tanggal akhir Dzulhijjah. Maka kalau ada bayangan seperti itu apa-apa, insya Allah. Yang penting sekali lagi tidak memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik Ustadz. Ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz yang berikutnya terkait dengan berpuasa 10 hari di awal bulan Zulhijjah tadi. Itu apakah pertanyaannya mungkin lebih ke dasarnya kuat Ustadz. Biasanya kan kita mendengar tanggal 8 dan 9 ya. Lalu kemudian mungkin berhubungan Ustadz terkait dengan 4 bulan haram itu yang dihususkan. Sama juga apakah ada dalil-dalil khusus terkait dengan ibadah khusus yang bisa dilakukan di bulan-bulan tersebut Ustadz. Misalnya Rajab tadi, Zulqa'dah dan seterusnya sampai Muharram. Baik, pertama saya ingin tanya Bapak Ibu, puasa sunnah itu amal soleh tidak? Kalau kita menjawab bahwa puasa itu amal soleh, lalu kita kembalikan kepada hadis tadi dalam Sahih Bukhari, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh dilaksanakan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengungguli 10 hari pertama Dzulhijjah. Pertanyaannya, apakah puasa juga termasuk amal soleh? Kalau kita menyepakati puasa amal soleh, maka berarti puasa yang dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, tentunya tanggal 1 sampai 9, sebab kalau tanggal 10 kan nggak boleh, hari raya itu. Nah, maka itu termasuk amalan yang dicintai Allah. Maka begitulah penjelasan para ulama hadis ketika menjelaskan itu. Disebut secara mutlak, tidak dibatasi amal soleh bentuknya apa. Makanya termasuk di dalamnya juga puasa. Meskipun betul tadi ada puasa lain, yaitu yang disebut dengan Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8 dan 9. Tetapi yang hadis yang sangat ditekankan itu diantaranya tanggal 9-nya. Nah, tapi kalau seorang mau tanggal 8-nya, berarti masuk dalam deretan hari-hari mulia tadi, nggak apa-apa. Atau mulai tanggal 1-nya, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Tapi minimal, kalau diingatkan keluarga kita, minimal jangan ditinggalkan kalau bisa, meskipun kalau seandainya nggak puasa pun juga nggak dosa, yaitu puasa Arafahnya. Maksudnya sayang, kita hidup di dunia ini hanya sekali, kemudian ada kesempatan Allah berikan sehat walafiat, kemudian Allah panjangkan umur kita, mendapatkan ada hari mulia, yang puasa, di situ diampuni dosa, yaitu hari Arafah, bersamaan dengan saudara kita tamu-tamu Allah sedang wukuf di Arafah, menangis, memohon kepada Allah, berdoa, maka kita juga membersamai mereka dengan puasa bagi yang tidak haji. Maka itu adalah juga amalan yang sangat dianjurkan. Jadi karenanya boleh. Makanya disebut al-amalus apa saja. Mau zikir, sholat, puasa, sedekah, mau bagi-bagi sembako, birrul walidain, apa saja. Bahkan tadi ahabbu ilallah, amal soleh yang sekecil apapun lebih dicintai, lebih baik. Infak, udah saya bertekad mulai tanggal 1 Dzulhijjah, saya mau setiap hari, tiada hari tanpa infak, selalu infak. Meskipun hanya dengan Rp1.000, 10.000, insya Allah itu lebih dicintai Allah. Oh, mulai 10 hari pertama ini, orang tua saya masih ada, masih hidup, saya akan membersamai, menyenangkan hati mereka, birrul walidain. Apa yang mereka inginkan, saya akan turuti untuk kebaikan, kemuliakan birrul walidain. Itu juga termasuk amal soleh. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Kemudian tadi 4 bulan. Jadi ini adalah disebut sebagai bulan mulia. Berarti memang dianjurkan adanya peningkatan ibadah. Peningkatan ibadah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu Allah mengatakan, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, mengisi dengan peningkatan ibadah, termasuk takwa, akan mendapatkan kemuliaan bulan itu dan kemudian dilipat gandakan pahala. Tapi barang siapa yang mengisinya dengan maksiat kepada Allah, juga akan dilipatkan dosa katanya. Karena berada di hari-hari mulia seperti itu. Jadi tentang amal ibadah khusus tentu tidak ada amal ibadah khusus, tapi
dianjurkan untuk ditingkatkan ibadahnya ketika memasuki hari-hari mulia. Sebab Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang, kalau kemudian ada bulan Ramadan itu khusus, itu memang ada dalilnya khusus. Ada di antara hari itu ada hari Jumat, punya kemuliaan khusus, ya maka juga ada kemuliaan. Maka tadi ada syair zamaniyah, ada syair makaniyah, tempat, ada juga yang berkaitan dengan awamirillah secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jamaah sekalian, kalau ada yang masih mau bertanya, tafadhol, 1 atau 2. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan Ustadz. Mari kita tutup. Mungkin Ustadz bisa memimpin kita berdoa, Ustadz. Baik, Bapak Ibu, hafizakumullah, karena kita berada di hari-hari mulia, bulan mulia, dan sebentar lagi kita masuki bulan Dzulhijjah. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu ridhoi kita, keluarga kita, dan Allah berikan kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Dan kita memohon pada Allah supaya Allah mengangkat dari kehidupan kita virus corona ini secepat mungkin, sehingga kita bisa terus dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjalani kehidupan secara normal. Mari kita mulai dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, Engkau berikan solusi dan jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan keluarga kami, berkailah urusan kami, berkailah rezeki kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beragam penyakit-penyakit, ya Allah. Termasuk kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari virus corona. Ya Allah, selamatkan dan lindungilah kami, keluarga kami dari virus corona ini, ya Allah. Angkatlah virus ini dari negeri kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'il buldal muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk dapat mengagungkan syiar-syiar-Mu, ya Allah, di hari-hari mulia ini, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, ya Allah, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan, dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Wassalamualaikum ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.